lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani Khalluni 1, 2, 3. Subhanallah. Udah gak usah diajari berarti udah bisa langsung ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hum bi'ala bikhubak واشك على ذوقي من مره العالم ما بلك بشوقي. Ini bedanya kalau saya nyanyi di luar tuh tidak ada yang ngerti artinya. Saya lihat ibu-ibu diem semuanya mendengarkan, oh tahu artinya. Seneng saya. Yang nyanyi malah tidak tahu artinya. Nanti saya tanya ibu ya, yang di belakang sambil merem. Itu berarti menghayati artinya. Saya nggak bisa merem soalnya nggak tahu artinya. Hum bi'ala bikhubak la dikfi turubi bakhamdini biqulbak lawi gharik ban syauqi qalbi ala biqalbak لو تكفي الدروبي وخمني بقربك لو يق عليك فشوقي قلبي على بقلبك واشك على ذوقي من بره الألم بابي لك فشوقي. خلوني 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 يلي تلوموني خلوني 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 يلي تلوموني خلوني خلوني خلوني
وغبت بقربك عليك وشوقي حبي على حبك لودك بتروبي وغبت بقربك لودك عليك وشوقي خلوني خلوني يلي تلوبوني خلوني الله قلبي على بقلبك ماسك في دروبي وغنيت بقربك عليك بشوقي قلبي على بقلبك ماسك في دروبي وغنيت بقربك عليك بشوقي خلوني يلي تلوبوني خلوني يلي تلوبوني خلوني يا رسول الله
Bapak dan Ibu sekalian, kita kembali kepada acara selanjutnya, yaitu penampilan dari Ananda kami. Begini dulu, Dek. Adik-adik yang akan tampil begini dulu. Berdiri dulu. Berdiri. Mbak-mbak cantik, mbak-mbaknya ini. Kasih aplaus untuk adik-adik kita. Ini adalah hasil binaan dari Murni Pondok Safinatul Huda, Surabaya. Waalaikumsalam Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Akhirnya. Ini mau apa Ustadz? Mau kondangan? Mau tampil apa Ustadz? Terjemah. Baik, langsung saja kita berikan aplaus tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik kecil kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, Ustazah. How are you today? I am fine, thank you. And you? I am very well, thank you. Please sit
Beri aplaus untuk Ananda kita. Oke, thank you. You are welcome. You are so clever. Let's close by hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan masuk kepada acara inti. Namun terlebih dulu alangkah baiknya kembali kita kepada Al-Quran. Alangkah baiknya kita kembalilah sedikit apa yang sudah kita pelajari sampai saat ini. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian sedikit banyak mendapatkan hikmah dari kandungan-kandungan baik yang tersirat maupun yang tersurat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang selama ini kita kaji, yang selama ini kita pelajari, menuntun hati kita, menuntun hidup kita semakin dekat dan semakin dekat dengan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Temu Silaturrahim Jamaah PP Teki Safinda seluruh Jawa Timur. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Selamat datang dengan kehadiran Bapak dan Ibu yang berbahagia di tempat Markas Terjematul Quran. Kami ucapkan dengan penuh rasa hormat, dengan rendah hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pondok Safinatul Huda Surabaya. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan. Para peserta Wisuda Akbar Temu Silaturrahim se-Jawa Timur. Semoga setiap langkah kita dari rumah ke tempat acara ini dicatat oleh Allah sebagai amalan yang salihah dan kelak menjadi saksi kita di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan ada yang tak seimbang, berbelah bagi dan membenci, bersatu teguh bercerai robohlah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir." Sesungguhnya telah kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?
Surat Al-Qamar 17, 24, 30, 32. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya. Agar tidak mengikut mereka, agar kita terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum, 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 Assalamualaikum. Inilah selayang pandang cikal bakal terlahirnya PPTQ Pondok Pesantren Safinatul Huda Surabaya. Bermula dari musola yang kecil, dari tetangga ke tetangga, mengaji layaknya anak-anak kecil. Maka dengan penuh ikhlas dan penuh harap, dengan izin Allah, terlahirlah Safinda, yaitu Pondok Pesantren Safinatul Huda Surabaya, di mana diawali pada tahun 2001 sampai pada sekarang 13 tahun kemudian 2014. Syukur alhamdulillah, perkembangan program pelatihan terjemah Al-Quran telah tersebar di seluruh Jawa Timur dan di kota-kota yang lain dengan visi mencetak generasi Qur'ani. Diwujudkan dalam misi moco Quran angen sak maknane. Mudah-mudahan misi ini terwujud, di mana urgensinya program ini adalah mudah dan praktis memahami Al-Quran dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh umat Islam yang belum pernah dalam hidupnya mendapatkan kesempatan belajar di pesantren dan bertujuan memasyarakatkan Al-Quran dan mengqurankan masyarakat. Para bapak dan ibu yang berbahagia, inilah Dewan para Asyatid yang selama ini dengan sabar menuntun bapak dan ibu sekalian. Mudah-mudahan kita dengan sempurna khatam sampai 30 juz. Di mana program ini telah tersebar di seluruh kota. Di seluruh kota Jawa Timur. Kasih aplaus untuk seluruh kota Jawa Timur. Untuk Pulau Madura, Denpasar, Bali, Poliwali Mandar, Sulawesi, Jayapura, Martapura, Kalimantan,
Dan mudah-mudahan, alhamdulillah, jumlah kelas saat ini mencapai 1.310 kelas. Pengembangan pesantren Safinda di cabang-cabang. Pertama, PP Safinda cabang Kediri, Dusun Setoyo, Pelemahan Kediri. Beri aplaus untuk Kediri. BP Safinda cabang Jombang, Dusun Bandung, Desa Bandung Kencur, Kecamatan Diwa, Jombang. Kasih aplaus untuk cabang Jombang. Dan selanjutnya yang terakhir sangat megah sekali. Ini adalah PP Safinda Banyuwangi. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya tahun depan akan dibuka beberapa pondok pesantren cabang. Inilah realitas yang sudah terjadi dan sudah dijalankan. Salah satu program unggulan dari PP Safinda yaitu Cerdas Cermat Al-Quran. Inilah selayang pandang perihal tentang program pelatihan terjemah Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, para alim, ulama, para masyayikh, Ustadz, Ustadzah, Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Husain Rifai yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya, Ustadz Ahmad Muhammad, Ustadz Haji Khairul Anam, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, dan juga dari Kementerian Agama yang mungkin hadir pada kesempatan siang hari ini. Sejenak marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak sekali nikmat kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam acara wisuda akbar dan silaturahim jamaah Lembaga Pelaksana Program Pelatihan Terjemah Al-Quran Safinatul Huda atau Safinda Surabaya di Gedung Al-Marwah Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Ahad 30 Maret 2014. Baik, dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar, sukses dan juga berkah, bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Marilah acara ini kita buka dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bapak Ibu, demikianlah tadi pembukaan, dan untuk selanjutnya sejenak marilah kita simak bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Muallimin. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وآلي أنت مصباح الصدور يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك حبيبي محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya akan bacakan ikrar, mari kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wabil islami dina. Wabil qur'ani imama. Wabil qur'ani imama. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Muhammadin nabiyya wa rasula. Kami wisudawan dan jamaah. Kami wisudawan dan jamaah Program pelatihan terjemah Al-Quran. Program pelatihan terjemah Al-Quran Pondok Pesantren Safinda Pesantren dengan senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami bertekad hati dan meneguhkan langkah untuk terus mempelajari, memahami, menghayati dan mengamalkan Al-Quran serta merapatkan barisan dalam perjuangan mensukseskan gerakan nasional Moco Quran angen-angen sak maknane. Untuk mencapai masyarakat dan negara. Baldatun thayyibatun. Wa rabbun ghafur. Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rabbana zidna ilma. Warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wisudawan dipersilakan duduk kembali. Akan kita lanjutkan acara pada pagi hari ini dengan menyimak sambutan Ketua Yayasan Safinda Surabaya. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idrus M.Phil MM untuk menyampaikan sambutannya. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi saya beritahu panitia bahwasanya yang hadir di sini hampir 3.000 orang. Tapi nampaknya balas salam saya seperti cuma 300 orang gitu. Oleh sebab itu saya minta para santri umumnya dari Kamal, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Semenep untuk keras-keras membalas salam saya. Demikian pula dari timur, Banyuwangi, Glenmore, Kalibaru, Jember, Lumajang, Probolinggo. Demikian pula yang dari pantai utara, Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan selatan sampai dengan Ponorogo dan Madiun dan seterusnya. Saudara sekalian, saya akan mengulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah panas tapi belum mendidih. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil yusirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz Al-Mukarram, alim ulama Husain Rifai yang ada di tengah-tengah kita, yang akan nanti memberikan tausiah, memberikan pencerahan bagi kita semua. Yang saya hormati para alim ulama dan undangan lainnya, tokoh masyarakat. Yang saya hormati para ketua yayasan yang hadir di tempat ini serta panitia yang telah bekerja demikian berat. Pertama-tama kami mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat datang di tempat yang kami pikir mulia ini untuk bersama-sama melakukan ikrar dalam rangka wisuda dan silaturahim yang bersifat wilayah di Jawa Timur, bahkan ditambah dari Denpasar dan sebagainya. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan Nabi junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, kami sebetulnya tidak menyangka walaupun mengikuti bahwasanya pesantren yang kita mulai bangun tahun 2001 ini, 2001, dimulai dengan 75 anak balita belajar mengaji, membaca Al-Quran. Sekarang telah mencapai lebih dari 10.000 orang yang tersebar di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur.
Begitu banyaknya. Oleh sebab itu yang hadir sekarang ini hanya 25% dari jumlah santri kita yang belajar dalam rangka program pelatihan terjemah Al-Quran. Oleh sebab itu kami tidak tahu kapan kami akan melakukan wisuda seperti ini lagi, tentunya dengan perbaikan di sana sini di mana perlu. Bapak Ibu yang saya hormati, sejak 2006 dalam rangka silaturahim sekaligus melihat antusias para santri kita dalam belajar terjemah Al-Quran, maka kami melakukan forum silaturahmi dikemas bersama dengan cerdas cermat Al-Quran. Cerdas cermat Al-Quran. Saudara sekalian, ada 100 kelompok biasanya yang mengikuti. Tapi yang hadir sudah bersama supporter itu hanya kurang lebih 500 orang, maksimal 500 orang yang hadir. Karena yang hadir itu hanya para peserta cerdas cermat aja yang hadir bersama supporternya. Kalau saat ini yang hadir para santri sendiri tidak membawa supporter, jumlahnya 3.000 orang. Ini berkali-kali kita laksanakan cerdas cermat itu, dan hadiahnya tentunya yang agak lumayan. Hadiah utamanya adalah 3 umroh. 3 umroh. Yang pertama dimenangkan oleh Jombang, tapi belum berhadiah umroh. Kemudian Banyuwangi umroh, kemudian di Surabaya umroh. 3. Ada pertanyaan kepada kami, boleh dilaksanakan lagi Pak, laksanakan lagi. Dan memang kita berusaha dengan sekuatnya untuk melaksanakan lagi cerdas cermat Al-Quran itu berhadiah umroh. Namun kali ini Bapak Ibu yang kami hormati, yayasan menganggap bahwasanya para santri kita yang ada di beberapa provinsi, beberapa kabupaten ini perlu sekali-sekali bersilaturahim dengan kita, para yayasan, para ustadz kita yang ada, sesama santri bersilaturahmi seperti ini, kenal mengenal dan lain sebagainya. Maka kali ini kita prioritaskan program wisuda. Mudah-mudahan setahun 2 tahun ke depan kita akan melakukan lagi cerdas cermat Al-Quran berhadiah umroh. Saudara sekalian, yayasan melihat baik santri kita maupun ustadz kita sama-sama tangguh. Hampir tidak ada program pelatihan seperti ini yang sudah berjalan 8 tahun utuh 8 tahun. Biasanya program pelatihan itu 3 hari, seminggu, maksimal 1 bulan. Ini sudah 8 tahun masih tetap cerah dan kelihatan bukan main antusias di dalam mempelajari Al-Quran. Demikian juga ustadznya. Ustadznya begitu juga. Saya tidak tahu mengapa. Ustadz yang kita kirim ke Banyuwangi, ustadz yang kita kirim ke Jember, ustadz yang kita kirim ke Jombang, ke Nganjuk, itu tidak mau pindah-pindah dari Nganjuk juga. Saya tanya, kenapa kok tidak mau pindah-pindah dari Nganjuk? Apa orangnya cantik-cantik tak bagaimana? Bukan Pak. Oh, apa namanya ini? Santrinya itu sangat antusias dalam belajar. Antusias belajar. Apalagi kalau sampai juz 12, 13. Sampai ilmu Nahwu Shorof itu sama-sama punya gaya sendiri. Kalau disuruh lahu, bisa terjemahannya lahu. Tapi disuruh mengirob itu, santrinya itu pegang batu begini. Ini batu, lahu apa lahu itu? Oh, lahu, lah. Terus ustadznya juga geleng-geleng kepala begini. Jadi satunya begini, satunya begini. Karena apa? Ustadz santrinya mengatakan pelajaran mengirob ini sulit. Sedangkan ustadznya mengatakan ngono kok gak iso itu loh. Jadi sama-sama tangguh,
sama-sama hebat tapi tidak menyebabkan ibu-ibu mundur, bapak-bapak mundur, jalan terus. Karena memang gampang sebetulnya. Tadi kan dikatakan, masalahnya apa? Mau. Kalau mau pasti bisa. Pasti bisa. Ya. Teruskan saudara sekalian. Niat mau saja sudah pahala, apalagi datang. Apalagi datang. Saudara sekalian, saya ingin membuka sedikit. Mengapa program kita ini begitu diminati orang? Ya, mengapa diminati orang? Ibu, bapak boleh mencari padanannya kalau ada. Selalu disampaikan program kita ini, Anda boleh belajar sesukanya. Anda milih itu hari, Anda milih jam berapapun, jam 12 malam juga boleh. Atau hari juga boleh. Ya, tempatnya milih sendiri. Kalau ngaji itu enggak usah bawa minum. Tidak usah bawa minum, bawa bahannya saja. Beli buku tidak perlu, buku dari Sapinda itu. Begitu gampangnya. Ustadznya juga begitu, ustadznya begitu. Dimanapun Anda bertempat tinggal, insya Allah ustadz kita akan datang. Jam berapapun Bapak Ibu minta, insya Allah ustadz kita datang. Ya, jadi itu hebatnya Sapinda itu di situ. Tentu ada yang mengatakan, oh iya, kalau jauh itu bayarannya ustadz banyak misalnya begitu. Ya kan, infaknya harus membayar banyak misalnya infaknya. Tidak saudara sekalian, ada lokasi kita di puncak gunung 1300 meter di daerah situ Bondowoso namanya Pancur Anggrek. Ya, Pancur Anggrek di sana itu. Ada lagi di pantai selatan sana. 75 km dari Malang, kalau berangkat dari Surabaya sampai di sana jam 4 sore. Tetapi saudara sekalian, berapapun biaya yang dikeluarkan Ustadz tidak boleh menarik apa-apa sesuai dengan yuran atau impak yang Anda bayar itu. Pokoknya Ustadz kita ini adalah Ustadz yang tangguh. Saudara sekalian, kami melihat juga di Bangkalan, ini minta maaf cerita sedikit, intermezzo. Di Bangkalan begitu. Mula-mula itu cuma 1-2. Saya pikir kenapa kok cuma 1-2? Apa masalahnya? Wong terjemahannya sama, bi, dengan dan lain sebagainya. Ternyata kita lihat, oh ini ada budayanya sedikit. Kita mesti mengirim ustadz yang bukan orang Solo, tapi orang Bangkalan sejati. Jadi orang Bangkalan kita kirim langsung ustadz, langsung kelasnya menjadi 30 dalam waktu 1 bulan saja. Ya saudara sekali. Intinya adalah kita mengirim ustadz itu sesuai keinginan Bapak, siapa yang Anda pilih. Tapi insya Allah ustadz kita itu tangguh. Oleh sebab itu saudara sekalian, kepada Ustadz saya sampaikan di sini karena ada kaitannya dengan jamaah kita. Saya sampaikan bahwa Ustadz kita ini, jamaah kita ini memerlukan Ustadz yang makin hari makin pintar juga. Kami yang mengajar Bapak itu kami minta pintar-pintar. Dan Ustadznya tidak perlu diganti. Oleh sebab itu yayasan mengatakan, Ustadz kita dalam 6 tahun ke depan, kita memiliki Ustadz 100 orang. Pendidikan luar negeri banyak, dalam negeri banyak. Saya minta sebagai ketua yayasan, supaya dalam waktu 6 tahun ke depan, harus bisa di antara Ustadz ini memperoleh gelar doktor di IAIN Surabaya atau di UIN Malang. Dan paling sedikit 10 S2 program Institut Agama Islam Negeri Surabaya atau di Malang atau di Jember. Kita berniat untuk menyekolahkan ustadz kita, memberi servis yang lebih baik kepada para jamaah kita, supaya dia datang tidak pas-pas cuman itu saja, tapi memberi beberapa cara belajar yang lebih baik barangkali, berkomunikasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, itu kira-kira yang yayasan ingin sampaikan.
Sebagai yayasan ingin juga saya sampaikan mengenai Sapinda. Sapinda. Ini tadi terjemahan Al-Qur'annya ini pakai bahasa Inggris ya tadi itu ya. Sapinda, ibu-ibu, bapak-bapak yang kau hormati, tidak menutup diri terhadap perkembangan lingkungan. Perkembangan lingkungan. Oleh sebab itu Sapinda mendirikan program unggulan namanya Madrasah Ibtidaiyah dengan pembayaran dengan program yang sama di tempat lain bisa sampai 1,5 juta per bulan. Kita cuma 400.000, ada makannya dan lain sebagainya. Kita sebut full day school, belajar bahasa Inggris, dan pada akhirnya nanti paling tidak dia harus menghafal 3 juz Al-Quran dan diwajibkan dia bisa menerjemahkan Al-Quran. Itu program unggulan kita. Insya Allah sudah ada 5 kelas dan dalam 4 tahun ke depan akan menjadi 18. Tepuk tangan saudara sekalian atas program Sapinda. Masih berbicara tentang yayasan. Di dalam program program pelatihan PPTQ, ibu-ibu itu sudah banyak. Tahun 2007 yang lalu ada yang sudah umur 83 tahun. Kasihan saya lihat. Tapi itu dia maju terjemah cerdas cermat Al-Quran. Jawab tapi salah. Akhirnya babak pertama sudah langsung out. Tapi semangatnya itu lo boleh. Ibu-ibu sekarang juga dalam PPTQ itu ibu-ibu banyak bapak-bapak yang sudah sepuh. Tapi tidak apa-apa. Nah itu program sosial PPTQ untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah sepuh. Terima kasih atas semua perhatiannya dan antusiasnya dalam mengikuti penjelasan tentang garis besar daripada Sapinda. Kami mengundang yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Khairul Anam MEI untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyinal karim Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Husain Rifai. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Yayasan Pondok Pesantren Safinatul Huda, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Idrus MM AK MPhilI. Yang saya hormati para bapak dan para ibu sekalian, segenap jamaah program pelatihan terjemah Al-Quran, wabil khusus kepada para asatidz yang hadir pada kesempatan siang pagi hari ini. Bapak dan ibu yang saya hormati, tidak ada ucapan yang mesti harus kita sampaikan dalam kesempatan ini yang lebih afdol kecuali adalah ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita telah diperkenankan hadir di majelis tempat yang sangat mulia di Masjid Allah ini. Kemudian dalam acara rangkaian yang juga sangat mulia, yaitu khidmat dan hormat kita kepada Al-Quran, dan insyaallah nanti akan disampaikan pada inti acara juga mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Husain Rifai, juga kalimat-kalimat yang sangat mulia. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Gerakan nasional Moco Quran angen-angen sak maknane. Ini pada hari ini patutlah kita canangkan sebagai sebuah gerakan jamaah PPTQ di seluruh Indonesia. Mengapa? Sebab gerakan nasional Moco Quran angen-angen sak maknane ini adalah bagian dari mata rantai yang tidak terpisahkan perjuangan umat Islam dalam upaya untuk membawa Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan kita. Di Indonesia ini, kalau dahulu para aulia, para wali, para pejuang agama, para dai awalnya di tanah Jawa ini sudah menggelorakan sebuah pujian tembang yang sangat luar biasa, yang sampai hari ini kita dengarkan bersama-sama. Ada sebuah tembang yang diberi judul Tombo Ati. Yang pertama adalah Moco Quran angen-angen sak maknane. Saya sempat berpikir kalau tembang ini dikarang oleh Sunan Derajat atau Sunan Bonang, karena beliau adalah para dai yang berjuang dengan seni, maka sekitar berapa ribu tahun yang lalu beliau sudah mencanangkan bahwa umat Islam di Jawa itu nanti janganlah hanya membaca Quran titik, tetapi beliau memberikan sebuah visi ke depan bahwa umat Islam di Indonesia itu kalau membaca Quran bukan sekedar membaca Quran, tapi harus membaca Quran sekaligus angen-angen sak maknani. Coba kalau kita merenung pada hari itu, ketika umat Islam mungkin baru bisa dihitung dengan jari, tapi beliau sudah mencanangkan visi yang luar biasa. Mungkin pada hari itu, jangankan Al-Quran, mungkin orang yang sudah bisa baca Quran juga baru hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Al-Quran yang dicetak mungkin juga belum ada di Indonesia, mungkin baru hanya beberapa tulisan Quran yang ada di Indonesia. Tapi Sunan Derajat dan Sunan Bonang sudah mencanangkan sebuah visi yang luar biasa, yaitu Moco Quran hendaknya angen-angen sak maknani. Dan hari ini program pelatihan terjemah Al-Quran Pondok Pesantren Safinatul Huda Surabaya dan juga dikembangkan di seluruh kota di Indonesia ini mencanangkan, melanjutkan visi dan tujuan beliau agar umat Islam di Indonesia bisa moco Quran angen-angen sama. Bapak dan Ibu, kalau mau saya bertanya, kalau mau menjawab, kalau saya bertanya begini, siapa di antara kita yang siap di barisan untuk memperjuangkan moco Quran sama anane? Siap Bapak Ibu? Alhamdulillah. Berarti hari ini Bapak Ibu telah mencanangkan diri dalam sebuah hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai sebuah gerakan baru dan kemudian itu akan diikuti oleh orang-orang yang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dari amal kita dan juga pahala dari orang-orang yang di belakang kita. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, gerakan moco Quran angen-angen sama anane betul-betul kita laksanakan. Dan Bapak Ibu hari ini yang hadir di sini semuanya adalah jamaah kita dan bisa merasakan betapa nikmatnya kita membaca Quran dan tahu artinya. Yang dulu membaca hanya dibaca, kalau mendengar bisa menitikkan air mata. Kalau ditanya kenapa Bu menitikkan air mata, jawabannya mesti begini, karena yang baca Quran suaranya melas Ustadz. Bapak-bapak ditanya kok merenungkan orang dengar baca Quran Pak, kok kelihatannya khusyuk, kenapa? Yang baca Quran suaranya merdu, ya kan? Ya, tapi hari ini Bapak Ibu kenapa menitikkan air mata ketika baca Quran? Kenapa kita bisa termenung kita mendengar orang baca Quran? Bukan lagi karena yang baca suaranya merdu, bukan lagi karena yang baca suaranya melas, tapi hari ini kita telah merenungkan makna Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca,
kita bisa bergerak hati kita bisa bergerak pikiran kita, karena kita paham yang kita dengar dan yang kita baca. Amin Allahumma amin. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Tadi program-program pondok pesantren sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Mudah-mudahan nanti berikutnya di Sawinda Surabaya sudah ada asrama. Monggo silakan yang punya putra putri cucu bisa dikirim ke Surabaya. Di Jombang sudah punya asrama, silakan yang dekat dengan Jombang bisa dikirim ke Jombang putra putri cucu-cucunya untuk belajar mendalami ini. Jangan hanya kakek dan neneknya yang bisa menerjemah Quran, tapi cucu dan anak-anak harus bisa. Yang ada di Kediri, insya Allah alhamdulillah sudah ada pondok pesantren di Kediri, bisa didaftarkan ke Kediri. Yang di Banyuwangi juga sudah ada. Di Banyuwangi cabang-cabang untuk pondok pesantren mendidik anak-anak kita sudah siap. Dan nanti akan segera bermunculan insya Allah bagi para muzaki, bagi para wakifin yang punya tanah-tanah luas yang barangkali mau dimanfaatkan untuk program pelatihan terjemah Quran, monggo silakan berhubungan dengan ustadznya masing-masing di beberapa kota. Akan kita dirikan pondok-pondok pesantren. Kalau sekarang ini sudah banyak pondok pesantren tahfidzul Quran, maka akan kita dirikan banyak di Pulau Jawa ini pondok pesantren tafhimul Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan bersama tampilan talk show testimoni program pelatihan terjemah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yasna'ul fulka, dan dia Nuh membuat bahtera. Wa kullama marru alaihi malaun qaumihi sret no srete ini ulangi no srete. Dan para pemimpin dari kaumnya, yaitu kaumnya Nuh, ketika melewati atasnya, sakhiru minhu, mereka mengejek kepadanya. Tirab ya, tirab nggih. Wa huruf atop mabniya ala fathah, yasna'u fil mudhari mu'rab marfu bidhamah li'annahu sahih akhir, wa huwa fil mudhari fi'il marfu biduni amil, wa fa'iluhu dhamir mustatir tadruhu huwa fi maq'id rafin. Al-fulka isim alam mu'rab mansub bi fathah li'annahu isim mufrad wa huwa maf'ul bi. Cukup? Seret. Terima kasih. Saya kan sudah terlanjur keduluan pangkat ya. Saya sebagai guru sering disuruh ngimami di musola, disuruh mengimami tahlilan dan sebagainya. Karena bukan karena pintar, karena tidak ada lagi kiai. Kemudian saya waktu berdoa itu keliru sebetulnya tidak ada wahnya, saya tambahi wah. Akhirnya anak saya dengar. Anak saya waktu itu sudah saya pondokkan kelas 5 di Gresmo. Sudah kelas 5 sudah menegur saya. Ya, ayah mau lo, dong kowe keliru ya. Sakjane iku ngono ya. Marfu lapo ayah kok jer. Oh, pemarfu jer. Malu saya. Akhirnya saya penuh, di mana saya belajar ya? Karena waktu itu belum ada, tahun berapa gitu, anak saya masih kecil. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah bisa mendirikan pondok di Kalimantan. Begitu saya dengar seperti itu, saya langsung belajar, mencari tempat. Ternyata di Majalah Wahyu dicanangkan bahwa ada terjemah. Langsung saya daftar nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah diperkenalkan, maka saya langsung akan coba menerjemahkan surat Al-Isra
ayat yang ke-26 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika anhu mas'ula. Kami ulangi. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak ada ilmu bagimu tentangnya. Satu kalam. Wa atau isti'naf, la nahi dan jazm. Takfu fi'il mudhari' mu'rab majzum bi hadfi harfi ilat li'annahu fi'il mu'tal akhir. Wa fa'iluhu dhamir mustatir takdiruhu anta fi mahali raf'in. Ma mausul mabni ala sukun fi mahali nasbin fahuwa maf'ul bi. Laisa fi'il madi, la jar mabni ala fathah, ka dhamir muttasil mabni ala fathah fi mahali jarin fahuwa isim majrur bila. Sibgul jumlah laka. Satu lagi Bu. Nanggung. Kalamnya ada 2 kalam saja yang saya sebutkan. Ini kalam kobar insya tolabi bin nahi. Sudah cukup. Setelah saya mengerti terjemahannya, maka terdorong hati saya untuk lebih jauh untuk mengamalkannya sebisa-bisa mungkin gitu Bu. Karena latar belakang saya adalah pekerja wira swasta. Jadi di dalam kesibukan kami itu kalau siang sangat minim sekali untuk belajar Al-Qur'an ini. Sehingga setiap malam saya sempatkan dan saya ikut ngaji di Safinda ini dalam satu minggu itu 1 kali. Dalam satu pertemuan mungkin 1,5 jam gitu Bu. Mungkin cukup. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan nunazzilu kami turunkan min dari Al-Qur'ani Qur'an ma apa yang huwa dia syifaun obat wa rahmatun dan kasih sayang lil mukminin bagi orang-orang mukmin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wasaw yawman la yajzi walidun aw waladih wala mauludun huwa jazin an wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a inna wa'dallahi haqq wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum
الغرور صدق الله العظيم. Jumlah fi'liyah ya ayuhan nasu taqu rabbakum, yang artinya wahai manusia, kalian takutlah kepada Tuhan kalian. Ya ayuha fi huruf semua langsung ya. Wahai manusia, kalian takutlah kepada Tuhan kalian, dan kalian takutlah pada hari seorang ayah tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat menolong pada anaknya sedikit pun. Kan sudah dibalik tadi, bapak tidak bisa nolong anaknya, anaknya tidak bisa nolong bapaknya, sama-sama gak bisa. Lanjut Bu, semangat. Sesungguhnya janji Allah benar, maka jangan sampai kehidupan dunia memperdaya kalian. Dan ahli tipu memperdaya kalian. Sebentar. Dan ahli tipu memperdaya kalian tentang ketaatan kepada Allah. Jumlah fi'liyah ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Ya ayuha huruf nida bisa lupa. Soalnya bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Bapak Ibu, jadi manusia itu tempatnya salah, dan alhamdulillah Ibu, bersyukurlah Ibu masih manusia. Wajar salah itu, karena tadi saya melihat Bapak ini begitu antusias membenarkan. Tolong Pak, dibenarkan Pak, berdiri sebentar. Tolong, tadi ada beberapa yang agak tersendat, tolong dibenarkan. Loh. Nah, ini kan namanya juga, kalau Ibu tadi ini sedikit salah, Bapak ini belum wahing sudah lupa yang disampaikan. Tadi di atas saya melihat beliau sempat membenarkan beberapa yang tersendat. Silakan Pak. Ya, perkenalkan dulu, saya masih juz 1 ya Bu ya. Mungkin tidak persoalan juz berapa Pak, apakah 30 juz atau juz 30 enggak masalah, tapi tadi saya melihat Bapak menyalahkan. Bismillah ya Pak, saya bantu doa dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya masih juz 1. Juz 1 dan terus terang saya masih dapat halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuha, hai, karena huruf nida. Ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqu, takutlah kalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, wasyau, dan takutlah kalian, yauman, pada suatu hari, la yajzi, tidak bisa menolong, walidun, orang tua, an waladihi, dari anaknya. Sudah Bu, itu juz 1 Bu. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Dua kali apa 3 kali? 2 kali apa 3 kali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama mari kita ucapkan alhamdulillahi
rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala man sammaitahu dzakira habiban wa mudzakkira Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Para sepuh, para ulama, para kiai yang wajib saya muliakan. Utamanya Bapak Muhammad Idrus, Bapak Salim Muqaddar, dan guru kita Al-Ustadz Kiai Khairul Anam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan seluruh yang hadir keluarga besar Safinatul Huda. Alhamdulillah. Sebenarnya kitab suci itu banyak, atau kitab yang dianggap suci itu jumlahnya banyak. Taurat, apalagi Zabur, Injil, Mahabharata, itu kitab yang dianggap suci. Weda, di kalangan aliran kepercayaan ada kitab namanya Darmo Gandul Gato Lojo. Tapi ada satu hal, yang patut diingat oleh dunia. Yang bisa dihafal di luar kepala itu hanya Al-Quran. Hanya Al-Quran. Belum pernah ada di dalam sejarah tokoh agama yang manapun hafal kitab-kitab suci selain Al-Quran secara tekstual, hafal teksnya, itu belum ada. Bu, saya dulu itu hampir enggak percaya Imam Syafi'i radhiyallahu an hafal Al-Quran ketika masih usia 9 tahun. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hafal Al-Quran usia 8 tahun. Saya dulu hampir tidak percaya. Bayangkan 114 surat, 6.666 ayat. Wandele sak menten ibu. Bocah umur 8 tahun apal.
Ini luar biasa. Saya dulu hampir tidak percaya. Sampai suatu ketika saya diundang di sebuah pesantren. Khusus pesantren bocah-bocah menghafal Al-Quran. Kebetulan di desa, di wilayah Kertosono. Di desa Ndrenges. Jadi desanya itu namanya Ndrenges, tapi orangnya itu mboten Drengesan. Pada waktu itu ada 6 anak yang dikukuhkan di wisuda hafal Al-Quran. 6 anak. Paling kecil kelas 4 ibtidaiyah, paling gede kelas 6 ibtidaiyah atau setara 4 SD atau 6 SD. Masya Allah. Nggak dicoba, dites, ndak pakai rekayasa kayak tadi itu, kan ndak pakai rekayasa, langsung disiapin meja, tumpukan Al-Quran, hadirin dipersilakan maju ngetes. Ada yang maju. Watarul malaikata hafina min haulil arsh. Ditunjuk. Ayo teruskan. Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqqi wa qila alhamdulillah. Apal, Bu? Hadirin itu cuma geleng-geleng kepala. Good. Maju lagi, buka Al-Quran lagi. Waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Nunjuk yang satunya. Teruskan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wah, tiang tambah heran. Bapak ibunya dijejer, ngertos dijejer, duduk bersanding. Saya melihat ibunya meneteskan air mata. Saking bahagianya. Bagaimana tidak bahagia? Punya anak hafal Al-Quran. Suaminya dijawil, tahu dijawil? Senduk, Pak. Uasno ta, Pak. Bahasa Kertosono, uasno ta, Pak. Iku anakku, Pak. Iku anakku, Pak. Bapaknya itu diem aja, gak ngomong, ngomongnya mek titik. Iku ngono yo anakku. Lupa kalau hasil kerja sama. Subhanallah.
Saya saja heran. Apalagi pada waktu itu ustadznya sengaja mengundang wartawan dari luar negeri. Saya masih ingat itu, wartawan dari Belanda. Yang namanya wartawan Belanda itu cuma geleng-geleng kepala. Arek cili apal Quran. Opo sing gerang gaentos. Ini bukti dari ayat yang tadi disitir dalam sambutan yang pertama tadi. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Yassarna, kami jadikan mudah. Tidak ada repot untuk mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, hebatnya Al-Qur'an. Berpuluh-puluh kali tangan-tangan jahil berusaha merusak. Tapi pasti ketahuan. Ini hebatnya. Puluhan barangkali ratusan kali berusaha merubah, merusak, memalsukan Al-Quran. Musti konangan itu napa? Ketahuan. Kenapa? Jangankan dikorupsi, dihilangkan satu ayat, diambil satu huruf saja ketahuan. Ini hebatnya Al-Quran. Jangankan diambil satu ayat, satu huruf saja ketahuan. Dadak dirobah, aine dihilangi. Konangan apa mboten? Nun, sederhana kan ini, tapi ini real fakta. Kafaya langsung masih dak hafal Quran ngerti. Dodo keliru dek sampean dek. Aine mana? Apa mana Yasin dilangi yae. Apa yang saya sampaikan ini kan kelihatannya lucu kan, tapi ini real, nyata. Jangan dihilangkan satu ayat, dua ayat, satu huruf saja ketahuan. Allahu Akbar. Jangankan satu huruf, fathahnya, kasrohnya dirobah, ketahuan. Masya Allah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dirobah, Bu.
Ghairil kasroh diganti sukun. Konangan apa mboten? Hebatnya sampai di sini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikr ay Al-Qur'an dan kami yang menjaganya. Dikunci mati. Tek. Maka satu-satunya kitab suci di dunia ini yang asli, original. Understand? Hanya Al-Quran. Al-Quran only. Fakot. Tok. Allahu Akbar. Nah, kula panjenengan alhamdulillah ditakdir oleh Allah dengan takdir yang terbaik. Mengapa saya katakan kita ditakdir oleh Allah dengan takdir yang terbaik? Dalam sebuah hadis panjenengan sudah hafal semuanya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum bagus-baguse awakmu kabeh man wong nggih ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Atik ditambahi nek biyen maca Quran angen-angen sak maknane. Wah, sekarang baca Al-Quran sak maknane lebih cepat. Sehingga kalau tadi diterangkan dulu ada orang baca Al-Quran kemudian ada pendengarnya menangis, ditanya, lah nopo kok nangis? Suarane ngeres koyok sikile wong bambung. Beda kalau orang itu paham maknanya. Bu, Pak, saya jadi teringat ketika saya masih remaja. Bu, kula eling nalika kula sik remaja. Sing ganteng-ganteng e. Saya baca Al-Qur'an di Dung Cangkring, Semerap Dung Cangkring. Dung Cangkring Porong. Waktu itu saya membaca surah Maryam. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Begitu saya baca ayat tersebut, ada seorang kiai nangis. Mik yang saya pegang itu diminta. Nangis. Seakan derek. Kasihan sederek. Kasihan ini Dewi Maryam. Jadi orang ini menangis karena memahami maknanya.
Kasihan Dewi Maryam ini, tiba-tiba dia hamil, sehingga suara masyarakat negatif dikatakannya Dewi Maryam itu perempuan yang gak bener. Kasihan Dewi Maryam, kasihan, sampai nangis-nangis. Oleh nangis mboten mergo suarane ngeres, tapi ngertos maknane. Saya masih ingat itu. Kiai tersebut yang saya ceritakan adalah Mbah Yai Ut yang pesareannya di Pagerwojo, Kota Sidoarjo. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiya. Saya sampai disuruh berulang-ulang baca ayat ini. Kula terangno hadirin, sakno Dewi Maryam niki wong wedok suci gak tau dijempok wong lanang hamil. Sakno Dewi Maryam niki. Waduh, sekarang saya kalau ingat itu Masya Allah, memang Dewi Maryam itu suci. Dewi Maryam tidak sama dengan Dewi terakhir. Satu lagi, saya baca Al-Quran di Bangil, Pasuruan. Yang saya baca surat Az-Zumar. Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardh. Di depan saya ada kiai sepuh, Bu, nangis. Pengeras saya itu diminta juga. Wa qalu, model tiang kuno. Wa qalu, lan do ngucap sapa wong ahli swarga. Alhamdulillah, alhamdu tawis kabeh puji lillahi kagunganing Allah. Alhamdulillah. Terus beliau berdoa. Di tengah-tengah berdoa itu Pak, pelek. Ngertos pelek. Pelek. Bu, di tengah-tengah berdoa pelek, tersungkur itu loh Bu, sampai lama itu ditangi, dak tangi, oban, diobah-obah gak obah. Masya Allah, nek obah medeni. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Wafat dikala menghayati Al-Quran, sambil berderai air matanya. Teringat saya dengan sebuah hadis, barang siapa yang beribadah kepada Allah, ingat kepada Allah, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, bersujud, bertasbih, bertahlil, bertahmid, berzikir, beristighfar, nangis, maka kedua mata orang itu tidak akan bisa disentuh dengan api neraka. Dan sebuah hadis saya baca langsung, ketika Allah ghadab niku napa? Marah, akan menurunkan azabnya, azab yang sudah di tengah-tengah antara langit dan dunia ini terhenti karena ada hamba-hambanya yang meneteskan air mata dikala berzikir kepada Allah. Kata zikir itu luas, termasuk membaca Al-Qur'an. Nah, Pak, Bu, cuma
Tiang memperjuangkan Al-Qur'an niku tantangane nggih berat, sangat berat. Sangat berat. Wa qala allazina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an. Sampai ingat-ingat ayat ini, nanti direnungkan lagi. Waqala, dan berkatalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Apa kata mereka? La tasma'u lihadzal Qur'an. La tasma'u lihadzal Qur'an. Jangan kalian dengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi. Ada yang menerjemahkan walghaw itu dan buatlah tandingan. Fihi, di dalam menghadapi Al-Qur'an. La'allakum taghlibun, barangkali kamu bisa mengalahkan Al-Qur'an. Ini dinas, direkam dalam Al-Qur'an. Wa qala alladzina kafaru la tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jangan kamu dengarkan Al-Qur'an, buatlah tandingan yang dapat mengalahkan Al-Qur'an. Terakhir, seorang ulama besar, Al-Imam Ibnu Katsir, mentafsirkan ayat ini. Mentafsirkan ayat ini. Saya langsung pulang nanti. Kalau selesai doa diajak makan. Waduh. Bu, bagaimana orang kafir menandingi Al-Qur'an? Kata Imam Ibnu Katsir ada 3 hal. Biladzatil aini. Biladzatil aini. Suguhkan sesuatu yang menyenangkan mata manusia. Kayak ono gambar-gambar sing apik, gambar-gambar sing gersang. Ngertos gambar gersang, seger dan yang kedua biladzatil udzunaini. Suguhkan di telinga manusia suara-suara yang menyenangkan. Wis gampangane ngene lho. Bagaimana supaya umat Islam lebih senang menyanyi daripada membaca Al-Qur'an? Paham nggih? Nggih. Sampai duwe radio, sampai nyetel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai mendengarkan. Tiba-tiba radio yang satu lain. Inilah akhirnya harus ku akhiri. Sebelum cintamu semakin dalam. Lagu ini sinten? Lu apal? Kira-kira anake dhewe ngrungokno Al-Fatihah napa surat Al-Fatin mau. Hati-hati. Terakhir biladzatil fam, supaya ini lesan manusia merasakan kenikmatan, beri sesuatu yang nikmat sehingga tidak mau baca Al-Qur'an. Apa nikmatnya lesan itu? Siji, mangan. Nomor loro, rasan. Niki biasai wong lanang ketularan wong. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bermanfaat dan Safinatul Huda semakin diberkahi oleh Allah.
Sesuatu kalau sudah diberkahi oleh Allah, kita akan tercenggang, kita akan mendapatkan kemajuan yang luar biasa. Allahumma Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma zidna uluman nafi'ah, qalban khashi'ah, amalan mutaqabbala, auladan solihah, dzurriyyatan thayyibah, rizqan wasi'ah, halalan mubarakah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq bi syafa'atil Qur'an ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 00923 hadiah umroh didapat oleh Ibu Romaiyah dari Bangkalan. Alhamdulillah. Sebagai penghormatan, Ustadz Rahmat sebagai ketua panitia yang memberikan hadiah utama umroh. Ya.